Oke, so kita lanjut ya. Untuk soal nomor 41 sampai 45 ini itu masih pola gambar yang modelnya berbeda dari soal-soal yang sebelumnya ya, dari nomor 36 ataupun 30-an gitu ya. Nah, kalau yang ini itu adalah per kotak 9. Nah, kalau misalkan sebelumnya kan ada yang dibikin lanjutin pola gambarnya gimana, terus atau kalau enggak yang pasangannya dua-dua gitu kan. Kalau yang ini itu per baris ataupun per kolom. Nah, bisa dilihat ya kalau misalkan mungkin ini kira-kira polanya bagaimana sih? Nah, ini ada dua cara sebenarnya ya. Oke. Kalau untuk kita bilang ini baris 1, baris 2, baris 3, ini kolom 1, kolom 2, dan kolom 3, ini harus lihat per bagian. Kalau misalkan per diagonal mungkin nggak sih? Of course nggak mungkin, karena 3 kali 3 ini kalau dibikin per diagonal, kita mau hubungkan ini dengan mana gitu kan. Jadi nggak mungkin per diagonal. Jadi entah per baris ataupun per kolom, itu yang pasti ya. Nah, tapi apakah wajib per baris? Nggak juga ya. Di sini kalau kita lihat bikinnya per baris ya. Kalau kita lihat per baris ini, kira-kira dari yang udah diketahui ya, di baris pertama dan baris kedua, kira-kira punya pola seperti apa sih per kolomnya gitu ya. Nah, kalau diperhatiin sebenarnya kolom 1 ditambah kolom kedua alias digabungin itu sama dengan kolom ketiga. Makanya saya bilang tinggal ditambahin aja deh. Kenapa kok bisa dibilang tinggal ditambahin aja? Kalau misalkan saya punya gambar yang seperti ini nih. Nah, ini di kolom satunya misalkan. Terus kemudian ini bentuknya bisa begini ya. Tergantung, boleh begini. Nah, ini per baris ya saya bahasnya. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan di kolom ketiganya, ini kan rame nih. Kalau kita gabungin bisa nggak sih? Kalau digabungin kan jadi begini ya. Bener nggak sih? Nah, sorry. Ini, terus sama ini. Sedangkan yang merah itu ada di bagian sini, ini, sama yang ini. Nah, ternyata bisa kita simpulkan bahwa kolom 1 tambah kolom kedua itu sama dengan kolom ketiga. Begitupun juga ini, kalau misalkan ditambahin ya kan, dengan yang di bagian sini, tuh, ini di kolom ketiganya itu adalah yang biru yang ini, ya, ini juga nih, terus yang merah itu adalah yang ini. Makanya cuman tinggal ditambahin aja kan. Ya udah, berarti dengan pola yang sama. Nah, seperti ini, ya dengan ini ada di tengah, seperti ini. Kemudian ini agak di pojok begini. Kemudian yang biru, ya yang di kolom kedua adalah seperti ini ada di atas gitu ya. Cuman mungkin agak ini persis banget ya di tengah-tengah ya. Oke, jadi bisa kita bilang ini dempet gitu ya. Cuman saya nggak mau dempet-dempet banget karena takutnya nggak kelihatan garisnya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini saya bikin di sini. Tuh. Dan kalau misalkan ini kita bikin gambar yang mendekati itu yang mana sih? Ya, jelas ya. Kalau ini merahnya ini, nih merahnya nih, tuh, terus habis itu ini, kemudian yang biru adalah yang ini. Pas ya gambarnya ya. Oke. Jadi untuk soal nomor 41 jawabannya D. Itu kalau kita lihat pola gambarnya adalah per garis. Kalau per kolom bisa nggak sih? Coba kita cek ya. Kalau per kolom seperti ini. Nah, tapi ingat ya, mau arahnya kemana itu bebas. Karena ini bisa ke kiri ke kanan. Yang penting bisa lihatnya adalah per baris. Ini pun juga sama, bisa lihatnya ke atas, dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, ya, bebas. Nah, ini lebih enak yang gimana bentuknya?
Nah, jadi kalau untuk per baris atau per kolom tuh juga kalian terserah kalian ya, lebih enak yang mana. Jadi nggak wajib harus dua-duanya. Kalau misalkan per kolom itu gimana sih kalau dilihat polanya? Nih, di baris 1 ada gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan di bawahnya adalah seperti ini. Nah, cuman kalau misalkan kita lihat ini kayaknya jatuhnya tuh lebih enak ngumpulin aja nggak sih gitu ya. Nah, ngumpulin aja. Jadinya baris kedua ditambah baris ketiga itu sama dengan baris pertama. Jadi baris kedua sama baris ketiga nih kalau digabungin itu sama aja kayak baris pertama. Ataupun boleh baris pertama dikurang baris kedua itu akan sama dengan baris ketiga. Nah sekarang kalau misalkan kita mau pakai yang kurang-kurangan juga boleh. Kalian bisa gambar seperti ini ya. Nah terus kalau misalkan ini kita kurangin sama sesuatu yang ini. Nah berarti kan ini bakal hilang nih ya kan. Jadi kalau digambar kan harusnya seperti ini ya. Benar gak sih? Set. Nah seperti ini. Cuman dikurangin sama yang orange. Jadi ini hilang. Jadi sisa bagian yang nggak ditutupin sama yang orange. Nah, ya kan? Emang betul kan gambarnya cuma sisa yang bagian ininya doang. Tuh. Atau kalau misalkan ini saya gambarnya begini deh. Set. Nah, begini biar kelihatan ya. Nah, biar kelihatan jelas. Daripada nanti takutnya itu bentrok. Nah, terus habis itu ini orange-nya di sini. Terus ini orange-nya di sini. Dan kalau dilihat, bener kan? Merahnya cuma tersisa di sini sama ini doang. Begitu juga untuk di baris di kolom kedua juga sama. Nah sekarang kalau di kolom ketiga kira-kira gimana nih, ya kan? Sedangkan ini kita punya seperti ini, ya kan? Terus sama ini. Tuh terus abis itu kita punya di atas. Berarti ini gambarnya agak nggak pas ya. Kalau digambar tuh berarti lanjutannya begini. Nah, set. Nah, saya gambar seperti ini aja dulu. Karena ini kan pasti ada atas sama bawah. Nah, begini. Terus kalau kita lanjutkan. Nah, ini kan begini set. Nah, begini, 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 begini. Ya kan, ini. Terus abis itu ini lanjut. Nah, seperti ini. Terus ini begini. Ini begini. Terus lanjut lagi begini. Nah, terus ini ditutupin nih bagian sininya. Ya kan. Terus ini juga di bagian ditutup, ini ditutupin nih. Maka sisanya apa? Ya sisanya bagian atasnya ini kan sama tuh. Jadi terbentuklah sisanya seperti ini doang nih. Set. Nah begini. Terus abis itu begini. Terus begini. Dan ada lagi di atasnya bentuk segitiga. Nah sama kan? Nah gitu. Jadi bebas ya terserah mau cara bacanya gimana. Saya cuma memberitahu beberapa kemungkinan yang mungkin ada orang yang lebih suka melakukan hal seperti ini dibandingkan ini karena emang lebih ketemu seperti itu. Ya, I think that's no problem ya. Kalau emang kalian punya cara yang lain selain ini, that's no problem for me. Oke? Jadi ingat aja pola itu nggak bisa diajarin harus triknya seperti apa karena itu emang secara tidak langsung kalian harus bisa melihat wah ini kira-kira polanya di mana ya. Nah, kayak gitu. Tapi yang bisa dikasih tahu triknya kira-kira ngelihatnya itu per apa gitu ya. Kayak misalkan ini per baris ataupun per kolom. Oke? So, nomor 41 adalah yang D dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ya ke soal nomor 42. Untuk nomor 41-nya kita terlebih dahulu. Nah, 42 masih modelnya sama nih, 9 kotak juga. Cuman gambarnya beda. Oke, jadi di sini saya mau bikin sama kayak tadi ya. Karena ini bisa per baris, bisa per kolom. So kalau misalkan kita lihat per baris itu gimana sih? Kira-kira yang enak bagaimana gitu ya. Itu terserah kalian karena yang penting saya udah tahu ngasih clue-nya ini kira-kira kalau misalkan saya bikin seperti ini tuh oh, ini jadi ini.
Nah, tinggal kalau kayak tambah-tambahan kurang-kurangan kan kalian tinggal bisa pindah kiri, pindah kanan gitu ya, pindah ruas. Oke, so ini baris 1, baris 2, baris 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Oke, nah ini mungkin ini bakal saya kopas aja, ini saya timpa aja nih yang bawah nih. Nah, oke sekarang kalau kita lihat per baris dulu ya. Oke, kira-kira kalau per baris ini berarti ada 2 nih yang bisa jadi patokan ya. Kita kira-kira kalau kita lihat polanya seperti apa. Dan yang ditanya itu di bagian kolom 2. So, kalau di kolom 2 kira-kira gambarnya gimana sih? Nah, untuk mencari jawabannya. Nah, ini kalau di kolom 1 seperti ini gambarnya. Terus di kolom kedua gambarnya seperti ini. Terus tiba-tiba bentuknya sama nih, digabungin. Ya, itu yang pertama. Ya kan, digabungin nih. Cuman yang berbeda apanya? Ya, mereka semua berganti kulit. Berganti warna. Putih jadi hitam, hitam jadi putih. Ya. Nah, terus yang B3 sama nggak kalau kita lihat? Wah, sama nih. Ini bagian yang ininya nih. Set. Nah, seperti ini. Tuh, sama ya bentuknya. Set. Nah, seperti ini. Kemudian bagian ternyata ini ditutupin ya di bagian belakangnya ya. Nah, cuman I think no problem. Yang penting intinya digabungin. Karena ya namanya digabungin kan bisa aja nimpa di atas ataupun nimpa di bawah. Nah, ini nih begini ya. Nah, ada ketutupan ini, ketutupan. Set. Nah. Oke. Ternyata digabungin. Alias kalau di K2 itu boleh dah kalau kita bisa bilang K3 dikurang K1. Atau either ini sama dengan kalau kolom ketiga sama dengan kolom 1 tambah kolom kedua. Ya udah, berarti di baris kedua ini kan bagian yang birunya nih di sebelah kanan nih. Seperti ini. Dan bagian merahnya adalah seperti ini. Nah, di sini ternyata pas kita punya, ternyata di kolom 1 udah dikasih tahu nih yang versi birunya. Nah, tapi nggak ada masalah ya. Ya udah. Nah, berarti yang nggak ada adalah yang misalkan kalau kita kurangin nih, alias merah sama biru kita kurangin yang biru, berarti sisanya merah doang kan. Nah, berarti merahnya bentuknya kurang lebih seperti ini. Set. Nah, begini kurang lebih. Dan ingat, ini dijadiin satu putih. Berarti di sini nanti jadi hitam. Nah, kalau misalkan di sininya hitam, berarti di sini putih. Pas. Berarti bisa kita jawab, ya, jawabannya adalah yang C ya. Yang kurang adalah bagian jigsaw yang model kayak ada lingkaran sama segi limanya, tapi sebagian sebelah kirinya doang dan warnanya warna hitam. Makanya jawabannya C. Itu kalau kita lihat per baris ya. Jadi terserah kalian mau nebak, mau bikinnya adalah kalau untuk yang baris 2 ya, kira-kira yang kolom 1 ditambah apa supaya jadi kolom 3, itu boleh. Atau kalian boleh mengurangkan kolom ketiga dengan kolom 1, itu hasil kolom 2-nya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita lanjut ke versi yang per kolom seperti ini. Oke, ini versi per kolom. Nah, kalau versi per kolom gimana nih? Kita lihat dari barisnya. Kalau kita lihat per kolom, maka di sini baris 1 yang ini nih ya gambarnya. Nih, set gambar begini. Terus di baris kedua ada seperti ini. Kemudian di baris ketiga ternyata mereka jadi satu juga nih, ya kan? Mereka jadi satu. Nah, itu bagian yang hijaunya di kiri, bagian birunya di kanan. Nah, setelah bersatu ternyata bisa kita simpulkan ya, baris 1 tambah baris kedua itu sama dengan baris ketiga. Dan pas kita gabungin, mereka berubah warna. Ya. Nah, ya udah, pas kita cek juga kalau misalkan nih yang versi hijau kan yang kalau dari baris 1 untuk kolom 3 ya, itu adalah seperti ini. Nah, begini ya. Saya bikinnya begini aja.
Terus yang versi yang biru adalah ini di kiri. Nah, terus habis itu gambar kayak baling-balingnya itu ada di sebelah kanan. Nah, ketika kita gabungkan, ini adalah versi yang di sebelah kanan gitu ya. Nah, seperti ini. Terus ini. Nah, ini kan versi yang di sebelah kanan nih, ya kan? Nah, kalau versi yang di sebelah kiri kan yang dari sini ke sini, lanjut lagi. Set. Terus habis itu lanjut lagi ke sini. Nah, pas digabungin pas juga nih. Ternyata langsung digabungin. Dan setelah digabungin, dari yang putih berubah jadi hitam, yang hitam berubah jadi putih. Ya udah, berarti bisa nggak kita tebak? Ya, sebenarnya kalau misalkan dari kita nggak ngelihat kolom ketiganya, oke. Nah, jadi tanpa ngelihat kolom ketiga pun, kalau kita udah pasti ya, ini kan udah pasti sama ya di bagian sebelah kiri sama sebelah kanannya tuh pasti sama. Nggak mungkin jawabannya atau polanya beda. Tapi kalau polanya beda dan yang kita bisa pakai ya adalah pola per baris, lakukan aja per baris. Jadi tadi kita ngecek keseluruhan polanya itu to make sure ya, untuk memastikan bahwa kalau kita lihat per kolom itu nggak salah gitu ya. Ya dah, jadi kalau misalkan kalian ngecek per baris udah pasti ya udah langsung jawab aja pakai yang per baris. Kalau kalian lihat per kolom pun langsung aja pakai yang per kolom. Nah, sekarang kalau untuk ini kita jawab ya. Kan ini versi yang hijau nih, ya kan? Bentuknya kayak puzzle setengah juga. Terus tiba-tiba di sini ya, ini adalah versi yang begini nih. Set. Nah, kemudian dilanjutkan lagi yang biru mudanya pasti yang ini dong, ya kan? Kayak nggak ada ini. Nah, ya udah, berarti bisa kita pastikan bahwa ini adalah setengahnya begini. Set. Nah, seperti ini. Dan ingat, karena berhubung di akhir jadi putih, makanya jadinya hitam. Dan sesuai juga kan jawabannya yang C seperti itu, ya. Oke, so untuk soal nomor 42 jawabannya C. But untuk mengingatkan aja, kalian boleh pilih salah satu. Dan ingat, kalau misalkan per diagonal itu jangan dipakai karena nggak bisa, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 43. Dan to make sure ya, bebas caranya ngelihat kalau secara horizontal per baris, dari kiri ke kanan boleh, dari kanan ke kiri boleh, atau mau lihat dari tengah ke kiri ke kanan juga boleh. That's fine. Oke. So, untuk nomor 43, wah, gambarnya mulai ribet nih, ya. Nah, kalau kita lihat, oke, kita kopas terlebih dahulu, ya kan? Ini baris 1, baris 2, baris 3. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Dan kita lanjut rak. Nah, sekarang kita cek. Kalau kita lihat per baris bisa nggak sih? Wah, cuman kita cek dulu coba. Bisa nggak sih kalau kita lihatnya per baris atau wajib per kolom? Nah, kalau misalkan per baris, coba kita cek dulu ya. Nah, apakah ini bisa dilakukan dengan yang tadi? Karena di sini tanda tanyanya ada 2 ya. Kalau misalkan ini per kolom, kita lihat. Bisa nggak sih kalau kita lihat per kolom? I think nggak bisa ya. Kenapa? Karena kalau per kolom, bagaimana cara nebaknya? Why? Di sini ada 2 tanda tanya loh. Ya, kecuali kalau cuma ada 1 tanda tanya doang nih. Nah, baru boleh. So, untuk yang model kayak gini ya kalau lihat, tapi nggak ada masalah ya. Bisa jadi nanti tanda tanyanya tuh versinya ke kanan. Jadi bisa kita lihatnya per baris ataupun per kolom ya, tergantung sama apa yang ditanya ya. Oke, sekarang berarti ini nggak bisa kita pakai. So, yang kita pakai adalah versi per baris. Tapi kita cek dulu ya, coba. Kalau per baris, dari 3 gambar ini, kira-kira ada nggak sih polanya gitu ya? Kira-kira ada nggak sih polanya? Ataupun mungkin nanti kalau untuk yang per kolom ini biasanya nanti karena berhubung 2 yang ditanyakan, berarti butuh bantuan di jawabannya ya. Kita eliminasi jawaban. Oke, untuk per baris dari sini ke sini ke sini, ada nggak sih polanya? Nah,
polanya yang pertama yang jelas banget adalah nih 2, 3. Berarti di sini ini 2, di sini nanti ya ada 3. Nah, jadi nanti ini berarti dihubungkan sama ini dan ini dihubungkan sama ini ya. Nah, sekarang ada lagi nggak? Ada. Kalau kita lihat sebenarnya untuk bagian sininya ini sama ya. Nah, sama ya. Bentuknya sama, jumlahnya sama, ukurannya sama. Cuman bedanya adalah sudutnya. Kalau misalkan yang di pertama ini kan horizontal, terus ini serong, ini vertikal. Nah, kenapa? Karena ternyata mengikuti letter S yang ada di sini. Nah, tapi letter S-nya di sini ini nggak satu paket ya. Untuk yang letter S ini itu begini juga bentuknya. Set, terus begini. Nah, untuk yang bagian yang ini nih, yang perintilan kecil ini ternyata bentuknya sama, selalu ngadep ke unjuk ke S-nya ya. Oke, yaudah. Berarti dengan pola seperti itu, pas kita lihat ternyata secara keseluruhan polanya adalah seperti ini. Apa namanya? Yang pertama adalah lingkaran kecil yang saya tandain dengan warna hijau. Lingkaran kecilnya itu bertambah 1. Ya, bertambah 1. Bertambah 1, bertambah 1. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk arahnya, atau dibilang arah apa gimana ya? Atau saya bilangnya gampangnya adalah saya rotasi 45 derajat ya, searah jarum jam. Ya. Rotate 45 degree clockwise ya. Searah jarum jam. Ada lagi nggak? Udah ya. Sisanya kalau misalkan untuk yang lain itu tetap ya. Seperti yang saya bilang. So, di sini karena berhubung di sini di rotate ya. Jadi mungkin kalau yang satu kan nggak kelihatan. Ini kan satu begini. Alias kalau kita bilang mungkin ini saya pakai sumbunya ini begini ya. Set. Nah, ini begini. Ya kan, pas banget kan dirotasi 45 derajat searah jarum jam. Berarti kalau yang ini set, kalau dirotasi 45 derajat berarti seperti ini. Kemudian lanjut lagi seperti ini. Ya kan, pas ya. Terus yang ini terus kalau dirotate 45 derajat berarti begini. Terus lanjut lagi ya begini. Pas kan? Ya udah, berarti di sini kita langsung bantuan jawaban aja ya biar cepat. Ini 2, pasti nanti di sini 3 kan? Tapi bentuknya horizontal. 1, 2, 3. Coba kita cek. Ternyata di bagian atas 1, 2, 3-nya sama nih. Oke, masih benar nih yang bagian gambar keduanya. Terus lanjut lagi letter S-nya. Tapi kalau diperhatikan untuk letter S-nya ya, warna huruf S selang-seling atau berubah-berubah gitu ya. Selang-seling atau berubah-berubah. Jadi kalau dilihat dari berbaris putih hitam putih. Berarti ini hitam putih hitam. So di sini nanti S-nya akan bentuknya takutnya kan makanya gambarnya kenapa, karena berhubung gambarnya udah ribet ya. Takut gambarnya jelek daripada ribet. S-nya itu harusnya horizontal dan putih. So, udah pasti ini A sama B bukan jawabannya, ya. Oke, so kita hilangkan A sama B dari perburuan. Sekarang kita lanjut. Kira-kira kalau untuk yang baris kedua selain tadi ini, ternyata pas kita cek ternyata bagian birunya sama semua nih. Berarti ini nih bagian birunya nih ternyata 2 juga nih, ya. Sama-sama 2 semua. Nah, ini salah nih, ya kan? Ini salah, ya. Tuh, ini benar, ini benar. Nah, berarti berhubung ini yang D sama E sama nih, ya kan? Tapi ingat ya, sama ini belum tentu pasti jawabannya.
Karena kalau kita lihat A sama B nih, atasnya sama nih. So, kalau misalkan D ini satunya salah, pasti E-nya salah. Begitu juga A ya. A-nya salah, pasti B-nya salah. Nah, berarti di sini yang menentukan adalah baris ketiganya. Di sini, untuk arah, kalau dilihat dari arahnya dulu ya, yang udah jelas ya. Arahnya serong begini nih. Mana nih? Ya udah jelas banget ya yang serong. Tuh begini ya. Oke, berarti ini benar. So jawabannya yang D. Ini E-nya salah di sini ya. Karena gambarnya harusnya dia miring ke sana. Oke, jadi ini salah yang E. So jawabannya yang D. Nah, kita cek lagi nih. Ini 3, berarti di sini 4. Benar nggak? Pas kalau kita cek ini jumlah lingkaran kecilnya 4. Oke, betul ya. Terus kemudian letter S-nya putih, pasti tengahnya hitam. Betul juga. Ya, letter S-nya juga sama nih. Benar. Warnanya hitam. Terus bagian ininya sama juga ya. Oke, udah. Tapi ingat ya, ini mungkin typo sedikit ya, atau gambarnya mungkin kurang tinta atau gimana. Ini harusnya ini full ya. Tuh, begitu. Harusnya hitam full, nggak ada putih dikit sama sekali. Oke, nah sekarang kalau kita lihat per kolom bisa nggak sih? Nah, kalau kita lihat per kolom mungkin pas kita cek coba. Ini ngadepnya begini nih S-nya, tiba-tiba begini, tiba-tiba begini. Bisa nih ya. Terus abis itu ini set. Nah, cuman kalau misalkan kita lihat yang ini, terus ini kan begini nih. Di rotate pasti yang kayak gini. Terus lanjut lagi kemana nih? Set ke bawah begini. So, di sini kalau kita cek berarti benar dong ya. S-nya bentuknya miring begini semua, lurus. Oke, dan untuk S yang di sini ternyata pas kita cek jawabannya nggak sesuai ya. Ini begini ya harusnya ya. Kok jadi langsung berdiri? Enggak dong ya. Muter begini nih. Set. Nah, ternyata benar ya. Set. Ya, ini semua, ini arahnya begini semua. Nah, tapi kalau mungkin di sini ngelihatnya ya kan, bisa juga nih sama lingkaran kecilnya nih sama nambah 1. Nah, ini juga sama nambah 1, 3, 4, 5. Berarti ini 2. Terus datar begini 3, terus lanjut lagi begini 4. Dan ternyata bisa juga nih kalau kalian mau bikinnya per kolom. Cuman polanya sama gitu ya. Kalau di sini nggak ada modelnya baris 1 ditambah baris kedua jadi begini. Ini tuh jatuhnya tuh kayak polanya tuh bentuk-bentuknya dirubah-rubah apa segala macam. Nggak ada ya yang namanya digabung-gabungin. So untuk nomor 43 jawabannya adalah yang D, domba. Even though mau lihatnya per baris, ternyata per kolom juga bisa. Cuman kalau per kolom kalian harus nebak 2 ini secara sekaligus. Kalau ini kan satu-satu bisa ya. Nah, tapi nggak ada masalah karena kalau kita lihat per kolom ternyata ada polanya juga. Ya, kalau ada polanya juga ya I think no problem. Karena apa? Kalau dilihat ya di sini untuk terutama yang letter S-nya putih, hitam, putih. Putih, hitam, putih. Berarti setidaknya kalau misalkan ini, nah, cuman kalau kita perhatiin, kalau kita bilang putihnya harus ada 2, ya kan? Berarti kalau ini hitam, ini harusnya putih dong. Tapi ternyata jawaban yang benar ini hitam. Wah, berarti nggak bisa kan jadinya? Nah, that's why kenapa kalau misalkan saran saya, jangan lihat bagian yang mengandung 2 tanda tanya. Jadi lihatnya yang bagian 1 tanda tanya aja. Jadi bagian yang kita pakai yang ini aja. Nah, ternyata menentukan S-nya kan salah nih. Mungkin kalau kalian tadi lihatnya per kolom, of course nggak bakal ketemu jawabannya. Ya orang salah nggak bisa dipakai, ya udah pasti nggak ada jawaban kan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 43-nya. Dan kita lanjut ke nomor 44. Nah, ini udah jelas banget ya.
kita akan lihatnya per kolom ya, karena udah jelas per baris gak bisa. Per baris ya, bukan per kolom, karena justru yang per kolom itu udah nggak bisa. Makanya to make sure ini kita lihatnya adalah seperti ini. Set. Nah, dilihat dari pola yang pertama di baris pertama terlebih dahulu ya. Sebenarnya ini polanya gimana sih? Kok rada aneh gitu ya. Jadi sebenarnya ini polanya simpelnya adalah begini. Gambar yang di atas dan di bawah itu menyatu ya, menyatu alias yang dari atas turun ke bawah, yang bawah turun ke atas. Kalian bisa lihat dari pergerakannya adalah dari ini tiba-tiba dia turun, tiba-tiba di tengah. Ini pun juga sama ya, yang di bawah itu akan naik, mulai menaik dan tiba-tiba jadi di tengah. Cuman bedanya adalah di ini saya bikin versi yang clear ya. Nah, kalau misalkan berarti di sini juga kalau dilihat selain dari digabung ada sesuatu yang menarik ya. Karena tidak semua ini langsung digabung langsung itu jawabannya. Di nomor 2 untuk tahap untuk pola keduanya adalah ketika digabung itu kalau udah digabung adalah garis yang kembar akan hilang. Maksudnya gimana garis yang kembar akan hilang? Kalian perhatiin. Di sini saya punya segitiga. Ya, alias saya punya garis yang ini. Di sini juga ada. Ketika nyatu kan, ini saya bikinnya ini di atas, ini yang versi biru muda ya. Nah, ini versi biru mudanya. Terus yang bawah ini kan versi yang merah nih. Nah, ketika digabungkan jadi satu mepet nih. Nah, ini kalau digabung nggak ada. Kemana? Karena ketika bergabung mereka hilang. Beda sama yang di bagian sini. Contoh, ini kan di sini ada. Di sini ada nggak? Nggak ada kan? Ini saya bilang garis putus-putus deh, ya kan? Nah, terus ini lanjut lagi garis putus-putus. Nah, garis putus-putus. Kemudian set. Nah, kebalik. Justru kalau yang nggak ada kembar alias yang nggak kembar sama sekali, ya udah. Nanti di sini menyatu, ini jadi yang biru doang. Nah, kalau ini versi yang merah, ini yang biru nggak ada kan? Ini merah bagian bawahnya, yang birunya nggak ada. Terus kalau misalnya ternyata ada nih, tapi akibat yang merah. Begitu juga kalau kita lihat yang tengah-tengah ini, yang bawah ini, sama atasnya bagian ini kan sama nih ukurannya ya, panjangnya. Pas kita lihat kan kalau namanya udah mulai menyatu alias dempet kan pasti dempetan tuh ya. Nah, pas kita lihat dempetan, loh kok ini nggak ada? Ya karena apa? Ingat, garis yang kembar alias garis yang sama alias kalau ketemu itu hilang. Makanya kalian harus lihat-lihat nih. Nah, cuman kalau begitu, kalau gambarnya seperti itu, maka daripada gambarnya ribet ya, kita lihat pakai bantuan jawaban. Oke, sekarang kalau misalkan untuk ini nih, kalau digabung misalkan. Kalau digabung, ini sama ini pasti dempet. Ya. Ini yang biru nih, yang bagian bawah ini. Sama ini nanti pasti bakal dempet dulu dong. Tapi ingat, panjangnya nggak sama. Jadi kalau ketika ini digabung, misalkan kita dempet, ini panjangnya seperti ini, dan merahnya cuma seperti ini, maka yang akan tersisa hanyalah gambar yang di sini doang. Ininya hilang. Maka nanti gambarnya tuh nanti ada garisnya begini doang nih. So, udah bisa kita pastikan ini salah. Karena di sini masih ada garisnya nih. Ya. Nih masih ada garisnya. Berarti A, B, dan D ini udah pasti fix salah. Nah, kalau kita cek, ternyata C sama E ini bagian atasnya sama, kembar ya. Nah, berarti penentu antara C sama E ini ada di bawahnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian bawah sini. Ketika ini bagian biru yang bawah ini sama bagian yang atas ini, yang bagian bawah nih yang atas, yang merah ini, ukurannya sama nih.
Berarti kalau ketika bersatu, set, yap, hilang, ya, hilang ya. Jadi di sini bisa kita pastikan dia hilang. Berarti mana tuh yang hilang nggak ada bagian tengah-tengahnya? Ya, yang ini dong. Nih, set. Kalau ini masih ada, salah. Berarti jawabannya adalah yang C. Tuh. Jadi kalau misalkan gambarnya kalian nggak bisa gambar, kalian lihat aja jawaban gambarnya versinya gimana. Tapi kalau kalian bisa gambar sendiri, tapi ingat ya kalau mau gambar itu jangan yang versi yang ribet kayak gini karena ngabisin waktu. Ataupun even ya atau either pun yang gampang pun kalau misalkan bisa bantuan PG-nya kenapa enggak gitu kan. Nah, cuman di sini saya mengasih tahu aja kira-kira pola gambarnya nih kalau misalkan kita dempetin ya. Misalkan kita dempetin itu jadi seperti apa sih gitu kan. Nih, ini kalau didempetin kan jadinya begini. Sebentar dulu ya. Nah, ini saya dempetin. Nah, ini nanti hilang. Nah, ini hilang. Ininya masih ada. Ya, yang di bagian atas ini masih ada. Set. Tuh, gambarnya begini. Sama kan? Tuh. Terus yang kalau ini, kalau digabung, ya kalau digabung gimana gabungnya? Ya, ntar dulu. Wait. Ini kalau digabung, berarti kan ini nanti hilang. Set. Dan ini, ingat, kalau bergabung ini hilang. Karena ini garis yang sama, garis yang kembar. Ya udah. Tuh, mana yang mirip? Yang C kan? Nah, ya udah. Jadi nomor 44 jawabannya C. Tuh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dan kita akan lanjut ke soal terakhir untuk terkait dengan tes gambar ya. Oke, karena ingat TKPA di 2017 itu di SBMPTN-nya ada versi tes numerik juga yang angka terkait aritmetika juga alias pola bilangan ataupun juga yang verbal alias bahasa Indonesianya ya. Tapi logika kayak misalkan jika ini maka begini gitu. Oke, untuk ini berarti kita lihatnya adalah ya per baris. Set. Nih, gini ya. Kira-kira bagaimana sih kita lihat polanya? Kalau dari yang paling bawah nih, sebenarnya yang cukup menarik adalah gambar si ininya nih. Tuh. Set. Dia cuma muter-muter rolet doang. Berarti di sini set set set. Berarti ini kalau kita lihat, ini nanti gambarnya adalah seperti ini juga, seperti ini semuanya ya. Oke. Berarti kita cek nih jawaban yang gambarnya adalah seperti ini. Ya udah. Yang pasti salah adalah yang B. Terus yang E ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah polanya apa nih supaya membedakan? Kita lihat di bagian bawah ternyata emang benar ya, di bagian yang tengah ini itu bakal kopong, nggak ada apa-apa. Dikarenakan kalau kita lihat per baris itu di sini ada itemannya, ya kan, ada itemannya, di sini ada itemannya. Tapi ingat, untuk di sini kan ada dua item, ya kan, ada dua item di sini kopong. Berarti ini kalau ini duanya item, di sini juga kopong. Ini ini item satu, di sini kopong, berarti nanti di sini bakal ada itemnya nih. Ya, benar kan? Opsi A, C sama D nih ada itemnya. Cuman yang membedakan adalah bentuknya nih. Nah, kira-kira ternyata kan ini kan udah bener nih. Sekarang kalau kita lihat A, C, dan D ini yang membedakan hanyalah posisi dari atau bentuk yang ininya. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan 2, 1, 0. 2, 1, 0. 2, 1, 0. Berarti ini 2, 0, di sini 1. Berarti bisa kita pastikan ini udah pasti gugur dari perburuan. Jadi yang A salah karena ada 2 nih tandanya. Tinggal kita tebak yang C atau D. Nah, kalau dari C sama D, di sini bisa kita tebak jawabannya yang mana sih kira-kira? Nah, ini kalau kita lihat ya. Oke, so di sini kan kita nggak tahu ya kira-kira ini jawabannya C atau D. Nah, berarti kita ada sedikit asumsi dengan polanya gitu ya. Misalkan, contoh kita kan lihat per baris nih, ya kan? Ini nggak ada kosong. Terus
ceritanya nih kan ini muter begini ya. Kan ini begini, terus abis itu ada di sini sama di sini. Kemudian misalkan dia muter nih, ya kan? Berarti kalau kita rotate, misalkan kita rotate jadinya begini, kita rotate sekian derajat gitu ya. Maka kan jadinya dia adanya di sini sama di sini. Terus kalau kita bisa bilang adanya ini doang, enggak juga gitu ya. Terus juga misalkan kita bilang yang ini nih, set misalkan. Tapi di sini kan nggak rotate kan, dari sini ke sini nggak rotate. Kita juga nggak tahu rotasinya gimana. So berarti pendekatan seperti ini masih kurang pas. Nah, so di sini kalau kita minta bantuan sama per kolom, ini akan sesuatu yang pas untuk si bagian siapa nih, bagian panah-panahnya nih. Kenapa? Karena kalau kita lihat per kolom misalkan ini kan bagian ininya nih, ya kan? Set, dia sama. Nah, kemudian untuk panahnya, ini panahnya begini. Sedangkan untuk yang satu lagi bukan panah begini. Karena berhubung ini dan ini itu awalnya tuh jatuhnya tuh satu pasti nggak ada. Dan antara hubungan dengan biru dengan si ungu sama si oranye ini itu saling melengkapi lah jatuhnya. Nah, ini juga didukung juga dari sebelah kanan yang versinya begini. Atas kosong. Nah, ini cuman ada di sebelah kanan atas. Berarti supaya melengkapi dia jadi jatuhnya adalah di kiri bawah. Nah, berarti kalau misalkan ini seperti ini dan arahnya adalah apa? Kanan bawah, berarti supaya to make sure lagi lebih lengkap lagi, kan ini kosong nih, udah ketahuan. Nah, maka ya yang akan kita lengkapi adalah seperti ini. Dan lebih cenderung adalah yang A, ya. So, untuk nomor 45 jawabannya adalah A ya. Oke. Jadi ternyata untuk C sama D kalau kita pakai polanya per baris doang nggak ketemu nih untuk si bagian panahnya. Jadi untuk per kolom itu kalau emang per baris aja nggak bisa dipakai, boleh bantuan per kolom. Cuman to make sure jangan patokan utamanya per kolom dulu ya, baru per baris. Tapi per baris dulu baru lihat kolomnya. Oke? So I think that's enough for this video ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih sudah subscribe dan sudah donasi di saweria.co. Terima kasih juga yang sudah like dan don't forget to share. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.